Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, mari kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit tentang hak waris dari al-khuntha al-mushkil. Ya, al-khuntha al-mushkil yang menurut para fuqaha adalah orang-orang yang tidak memiliki alat kelamin laki-laki dan juga alat kelamin wanita sama sekali. Ya. Maka ini disebut dengan al-khuntha al-mushkil. Ya. Yang tidak ada kejelasan. Karena sebabnya setiap orang seharusnya mempunyai alat kelamin yang jelas. Ya, bila tidak berkelamin laki-laki berarti berkelamin perempuan. Ya, kejelasan jenis kelamin seseorang akan mempertegas status hukumnya sehingga ia berhak menerima harta waris sesuai bagiannya. Oleh karena itu, adanya dua jenis kelamin pada seseorang atau bahkan sama sekali tidak ada disebut sebagai muskil. Ya, keadaan ini membingungkan karena tidak ada kejelasan. Kendati pun dalam keadaan tertentu kemuskilan tersebut dapat diatasi. Misalnya dengan mencari tahu dari mana ia membuang air kecil. Bila urinnya keluar dari penis, maka ia divonis sebagai laki-laki dan mendapatkan hak waris sebagaimana kaum laki-laki. Sedangkan jika ia mengeluarkan urin dari vagina, ia divonis sebagai wanita dan memperoleh hak waris sebagai kaum wanita. Ya, namun bila ia mengeluarkan urin dari kedua alat kelaminnya, penis dan vagina secara berbarengan, maka inilah yang dinyatakan sebagai khuntha muskil. Ya, khuntha muskil. Dan ia akan tetap muskil hingga datang masa akil balik. Ya, di samping melalui cara tersebut, dapat juga dilakukan dengan cara mengamati pertumbuhan badannya atau mengenali tanda-tanda khusus yang lazim sebagai pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya bagaimana cara ia bermimpi dewasa, maksudnya mimpi dengan mengeluarkan air mani. Apakah ia tumbuh kumis? Apakah tumbuh payudaranya? Apakah ia haid atau hamil dan sebagainya. Bila tanda-tanda tersebut tetap tidak tampak, maka ia divonis sebagai khuntha muskil.
Ya, dikisahkan bahwa Amir bin Ad-Darab dikenal sebagai seorang yang bijak pada masa jahiliyah. Suatu ketika ia dikunjungi kaumnya yang mengadukan satu peristiwa bahwa ada seorang wanita melahirkan anak dengan dua jenis kelamin. Amir kemudian memvonisnya sebagai laki-laki dan perempuan. Mendengar jawaban yang kurang memuaskan itu, orang-orang Arab meninggalkannya dan tidak menerima vonis tersebut. Amir pun menjadi gelisah dan tidak tidur sepanjang malam karena memikirkannya. Melihat sang majikan gelisah, budak wanita yang dimiliki Amir dan dikenal sangat cerdik menanyakan sebab-sebab yang menggelisahkan majikannya. Akhirnya Amir memberitahukan persoalan tersebut kepada budaknya. Dan budak wanita itu berkata, cabutlah keputusan tadi dan vonislah dengan cara melihat dari mana keluar air seninya. Amir merasa puas dengan gagasan tersebut. Maka dengan segera ia menemui kaumnya untuk mengganti vonis yang telah dijatuhkannya. Ia berkata, wahai kaumku, lihatlah jalan keluarnya air seni. Bila keluar dari penis, maka ia sebagai laki-laki, tetapi bila keluar dari vagina, ia dinyatakan sebagai perempuan. Ya, ternyata vonis ini diterima secara aklamasi. Nah, ketika Islam datang, dikukuhkanlah vonis tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hak waris seseorang yang dalam keadaan demikian, maka Nabi SAW menjawab dengan sabdanya, lihatlah dari tempat keluarnya air seni. Ya, lihatlah dari tempat keluarnya air seni. Nah, perbedaan ulama mengenai hak waris banci, ya, ada 3 pendapat yang masyhur di kalangan ulama mengenai pemberian hak waris kepada banci muskil ini. Yang pertama, mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak waris banci adalah yang paling sedikit bagiannya di antara keadaannya sebagai laki-laki atau wanita. Ya, dan ini merupakan salah satu pendapat Al-Imam Syafi'i serta pendapat mayoritas sahabat. Ya, yang paling sedikit bagiannya di antara keadaannya sebagai laki-laki dan perempuan. Ya, sebagai laki-laki atau perempuan. Kemudian yang kedua, mazhab Maliki berpendapat pemberian hak waris kepada para banci hendaklah tengah-tengah di antara kedua bagiannya. Maksudnya, mula-mula permasalahannya dibuat dalam 2 keadaan, kemudian disatukan dan dibagi menjadi 2, maka hasilnya menjadi hak, ya, bagian banci. Yang ketiga, mazhab Syafi'i berpendapat bagian setiap ahli waris dan banci diberikan dalam jumlah yang paling sedikit, karena pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris. Sedangkan sisanya dari harta waris yang ada untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga telah nyata keadaan yang semestinya. Inilah pendapat yang dianggap paling kuat di kalangan mazhab Syafi'i. Nah, hukum banci dan cara pembagian warisnya, ya, untuk banci menurut pendapat yang paling rajih, hak waris yang diberikan kepadanya hendaknya yang paling sedikit di antara 2 keadaannya.
keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita. Kemudian untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibekukan sampai statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai banci itu meninggal hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya. Makna pemberian hak banci dengan bagian paling sedikit menurut kalangan fuqaha mawaris muamalah bil adhar, yaitu jika banci dinilai sebagai wanita bagiannya lebih sedikit, maka hak waris yang diberikan kepadanya adalah hak waris wanita. Dan bila dinilai sebagai laki-laki dan bagiannya ternyata lebih sedikit, maka divonis sebagai laki-laki. Bahkan bila ternyata dalam keadaan di antara kedua status harus ditiadakan haknya, maka diputuskan bahawa banci tidak mendapatkan hak waris. Bahkan dalam mazhab al-Imam Syafi'i, bila dalam suatu keadaan salah seorang dari ahli waris gugur haknya dikarenakan adanya banci dalam salah satu dari dua status, yakni sebagai laki-laki atau wanita, maka gugurlah hak warisnya. Nah, inilah tentang pembagian al-khuntha al-mushkil. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, inilah pembahasan tentang warisan al-khuntha al-mushkil. Ya. Nah, sekarang kita pembahasan tentang bab mengenai hak warisan dari al-mafqud, hak waris dari orang yang hilang, hak waris dari orang yang hilang. Nah, al-mafqud menurut para fuqaha ini mereka adalah orang-orang yang hilang. Orang-orang yang hilang, yang terputus beritanya, dan tidak diketahui rimbanya. Apakah dia masih hidup ataukah sudah mati? Yaitu al-mafqud, yaitu orang yang tersamarkan tentang beritanya, karena disebabkan melakukan perjalanan, dan umumnya mereka ini selamat dengan melakukan perniagaan. Lalu kemudian ia ditunggu sampai 90 tahun semenjak ia dilahirkan. Nah, inilah yang disebutkan di dalam matan ini. Jadi kalau menurut istilah fuqaha yang lainnya, al-mafqud
yaitu orang yang hilang, terputus beritanya dan tidak diketahui rimbanya. Ya, apakah dia masih hidup ataukah sudah mati? Nah, para fuqaha telah menetapkan beberapa hukum yang berkenaan dengan orang yang hilang. Ya, di antaranya istrinya tidak boleh dinikahi, ya, tidak boleh dinikahkan, hartanya tidak boleh diwariskan, dan hak kepemilikannya tidak boleh diusik sampai benar-benar diketahui keadaannya dan jelas apakah ia masih hidup ataukah sudah mati, atau telah berlalu selama waktu tertentu dan diperkirakan secara umum telah mati, dan hakim pun telah memvonisnya sebagai orang yang dianggap telah mati. Kadang-kadang bisa juga ditetapkan sebagai orang yang masih hidup berdasarkan asalnya, hingga benar-benar tampak dugaan yang sebaliknya, yakni benar-benar sudah mati. Yang demikian ini berdasarkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui rimbanya. Ali berkata, dia adalah seorang istri yang tengah diuji, maka hendaknya dia bersabar dan tidak halal untuk dinikahi hingga ia mendapatkan berita yang meyakinkan akan kematian suaminya. Nah, untuk batas waktu untuk menentukan bahwa seseorang hilang atau mati, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini, ya, terutama para ulama dari mazhab yang 4. Ya, mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang hilang dan tidak dikenal rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang sudah mati dengan melihat orang yang sebaya di wilayahnya, tempat dia tinggal. Apabila orang-orang yang sebaya dengannya sudah tidak ada, maka ia dapat diputuskan sebagai orang yang sudah meninggal. Ya, dalam riwayat yang lain dari Abu Hanifah menyatakan bahwa batasnya adalah 90 tahun. Ya, batasnya, ya, dalam satu riwayat dari Abu Hanifah menyatakan bahwa batasnya itu adalah 90 tahun. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah 70 tahun. Hal ini didasarkan pada lafaz hadis secara umum yang menyatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 hingga 70 tahun. Dalam riwayat lain dari Imam Malik disebutkan bahwa istri dari orang yang hilang di wilayah Islam hingga tidak dikenal rimbanya dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim guna mencari tahu kemungkinan-kemungkinan dan dugaan yang dapat mengenali keberadaannya atau mendapatkan informasi secara jelas melalui sarana dan prasarana yang ada. Apabila langkah ini mengalami jalan yang buntu, maka sang hakim memberikan batas bagi istrinya selama 40 tahun untuk menunggu. Bila masa 40 tahun telah usai dan yang hilang belum juga diketemukan atau dikenali rimbanya, maka mulailah ia untuk menghitung iddahnya sebagaimana lazimnya istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Bila usai masa iddahnya, maka ia diperbolehkan untuk menikah lagi. Sedangkan dalam mazhab al-Imam Syafi'i dinyatakan bahwa batas waktu orang yang hilang adalah 90 tahun, yakni dengan melihat umur orang-orang yang sebaya di wilayahnya. Namun pendapat yang paling sahih menurut anggapan Imam Syafi'i ialah bahwa batas waktu tersebut
tidak dapat ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi cukup dengan apa yang dianggap dan dilihat oleh hakim, kemudian divonisnya sebagai orang yang telah mati. Karena menurut Imam Syafi'i, seorang hakim hendaknya berijtihad, kemudian memvonis bahwa orang yang hilang dan tidak lagi dikenal rimbanya sebagai orang yang sudah mati, ya, sesudah berlalunya waktu tertentu. Ya, kebanyakan orang tidak hidup melebihi waktu tersebut. Nah, sementara itu mazhab Hambali berpendapat bahwa bila orang yang hilang itu dalam keadaan yang dimungkinkan kematiannya, seperti jika terjadi peperangan atau menjadi salah seorang penumpang kapal yang tenggelam, maka hendaknya dicari kejelasannya selama 4 tahun. Apabila setelah 4 tahun belum juga diketemukan atau belum diketahui beritanya, maka hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Demikian juga istrinya, ia dapat menempuh masa iddahnya dan ia boleh menikah lagi setelah masa iddah yang dijalaninya selesai. Namun apabila hilangnya orang itu bukan dalam kemungkinan meninggal, seperti pergi untuk berniaga, melancong atau untuk menuntut ilmu, maka Imam Ahmad dalam hal ini memiliki 2 pendapat. Pertama, menunggu sampai diperkirakan umurnya mencapai 90 tahun. Sebab sebagian besar umur manusia tidak mencapai atau tidak melebihi 90 tahun. Kedua, menyerahkan seluruhnya kepada ijtihad hakim. Kapan saja hakim memvonisnya, maka itulah yang berlaku. Nah, dalam permasalahan ini, maka pendapat mazhab Hambali dalam hal ini lebih rajih, lebih tepat, ya, dan pendapat inilah yang dipilih Az-Zailai, ulama mazhab Hanafi, dan disepakati oleh banyak ulama lainnya. Sebab memang tidak tepat jika hal ini hanya disandarkan pada batas waktu tertentu dengan alasan berbedanya keadaan wilayah dan personil. Misalnya orang yang hilang pada saat peperangan dan pertempuran atau banyak perampok dan penjahat, akan berbeda halnya dengan orang yang hilang bukan dalam keadaan yang demikian itu. Karena itu dalam hal ini ijtihad dan usaha seorang hakim sangat berperan guna mencari kemungkinan dan tanda-tanda kuat yang dapat menuntunnya kepada vonis masih hidup atau sudah mati. Inilah pendapat yang lebih mendekatkan kepada wujud kemaslahatan. Nah, tentang hak waris orang yang hilang, ya, apabila seorang yang wafat dan mempunyai ahli waris dan di antara ahli warisnya ada yang hilang, ya, tidak dikenal rimbanya, maka cara pemberian hak warisnya ada 2 keadaan. Yang pertama, ahli waris yang hilang sebagai hajib hirman bagi ahli waris yang lainnya. Yang kedua, bukan sebagai hajib, penghalang bagi ahli waris yang ada, tetapi bahkan sama berhak mendapatkan waris sesuai dengan bagian atau fardnya, yakni sebagai ashabul furud. Nah, pada keadaan yang pertama, yaitu ahli waris yang hilang sebagai hajib hirman, ya, penghalang bagi ahli waris yang lainnya, seluruh harta warisan peninggalan pewaris dibekukan, tidak diberikan kepada ahli waris untuk sementara hingga ahli waris yang hilang muncul atau diketahui tempatnya. Bila ahli waris yang hilang ternyata masih hidup, maka dialah yang berhak untuk menerima atau mengambil seluruh harta warisnya. Namun bila ternyata hakim telah memvonisnya sebagai orang yang telah mati, maka harta waris tadi dibagikan kepada seluruh ahli waris yang ada
dan masing-masing mendapatkan sesuai dengan bagiannya. Sedangkan pada keadaan yang kedua, ahli waris yang ada berhak untuk menerima bagian yang paling sedikit, ya, di antara dua keadaan orang yang hilang. Ya, ahli waris yang ada berhak untuk menerima, ya, bagian yang paling sedikit di antara dua keadaan orang yang hilang, ya, sebagai ahli waris yang hidup atau yang mati, atau mirip dengan pembagian hak waris banci. Ya, maksudnya bila ahli waris yang ada, siapa saja di antara mereka yang dalam dua keadaan orang yang hilang tadi sama bagian hak warisnya, hendaknya ia diberi hak waris secara sempurna, tanpa dikurangi atau dilebihkan, atau tanpa ada yang dibekukan. Namun bagi ahli waris yang berbeda bagian ahli warisnya, hak warisnya, ya, di antara dua keadaan ahli waris yang hilang tadi, yakni keadaan hidup dan matinya, maka mereka diberi sedikit, ya, mereka diberi lebih sedikit di antara kedua keadaan tadi. Namun bagi siapa saja yang tidak berhak untuk mendapatkan waris dalam dua keadaan orang yang hilang, dengan sendirinya tidak berhak, ya, untuk mendapatkan harta waris sedikit pun. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, nah inilah tentang, ya, tentang pembagian waris untuk al-mafqud. Ya, al-mafqud yaitu orang yang hilang. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan dalam pembahasan ini. Ya, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ya, dan bila ada kebaikannya itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.